Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 453. Pengambil alihan. Perubahan peristiwa yang tiba-tiba ini mengejutkan semua orang dan bahkan Martin kecil yang cerdas tidak menyangka ini akan terjadi. Namun, ia sangat cepat bereaksi, segera merasakan sesuatu saat matanya berubah menjadi sangat suram. Ini adalah pertama kalinya ia menunjukkan ekspresi jantung berdebar-debar sejak hari pertama kali bertemu Lindong. Pengambil alihan. Little Martin marah karena kata mengerikan ini meresap melalui giginya yang terkatup. Segera setelah itu, ia mengalihkan pandangannya ke arah mayat yang diledakkan. Sinar cahaya keabu-abuan harus menjadi merek energi mental yang ditinggalkan oleh praktisi yang sudah meninggal. Biasanya, merek energi mental semacam ini tidak akan aktif jika Lindong tidak menyentuh mayat itu. Namun, sementara Lindong melahap simbol pembuluh darah pohon, energi kehidupan yang dikeluarkan pasti telah mengaktifkan merek energi mental, menyebabkannya bangkit dengan maksud mengambil alih tubuh Lindong secara paksa. Mengaum. Little Flame sepertinya juga merasakan sesuatu. Sisiknya yang menyala-nyala berkelap-kelip dengan cahaya merah karena terus-menerus berteriak ke arah Lindong. Tubuh Lindong tergeletak kaku di lantai. Matanya menjadi kusam dan tampak berjuang dari waktu ke waktu. Saat ini, istana Niwan miliknya dalam kekacauan. Sinar cahaya keabu-abuan yang menginvasi istana Niwan miliknya telah menjadi badai yang sangat menakutkan dengan kekuatan robekan brutalnya yang ingin menghancurkan energi mental Lindong secara menyeluruh. Ini adalah pertama kalinya Lindong menemukan situasi seperti itu. Dia bisa merasakan energi yang sangat suram dan dingin dari berkas cahaya keabu-abuan. Sinar cahaya keabu-abuan tampaknya memiliki semacam kecerdasan. Tujuannya sangat jelas, untuk menghancurkan energi mental Lindong dan menyebabkan dia kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Astaga! Meskipun Lindong sedikit panik karena adegan ini, dia tidak kehilangan dirinya karena takut. Lebih jauh lagi, dia bukannya tidak tahu bagaimana menghadapi situasi seperti itu. Sebagai gantinya, dia dengan bijaksana menarik kembali energi mentalnya dan bersembunyi di dalam simbol leluhur yang melahap. Badai abu-abu mendatangkan malapetaka di istana Niwan Lindong dan itu sangat berbahaya. Untungnya, Lindong memiliki simbol leluhur yang melahap sebagai walinya. Meskipun dia tahu bagaimana menghadapi situasi ini untuk sesaat, tetapi dengan bantuan dari simbol leluhur yang melahap, dia bisa membela diri dengan aman di belakangnya dan menghentikan badai sinar keabu-abuan yang menyerang tubuhnya lebih jauh. Berikan aku tubuhmu dan aku akan memberimu kekuatan tak terbatas. Sinar cahaya keabu-abuan mencoba menyerang tubuh Lindong dengan badainya untuk beberapa kali tetapi masih tidak bisa menghancurkan pertahanan seperti baja yang terakhir. Tiba-tiba, suara yang sangat lemah tapi menyeramkan datang melalui badai. Pergi dari sini. Pada saat ini, Lindong sudah marah pada bencana yang tak terduga. Karena itu, ketika dia mendengar suara yang tidak dikenal itu, dia langsung marah besar. Kamu benar-benar memiliki artefak mistis dalam simbol leluhur yang melahap. Namun, karena tubuh Anda yang lemah, Anda tidak dapat mengaktifkan energi mental Anda secara efektif. Begitu saya mendapatkan kendali atas tubuh Anda, saya akan membiarkan Anda menjalani kehidupan agung yang penuh dengan kemuliaan. Sebuah suara mengancam datang melalui badai sekali lagi. Setelah itu, badai meluas secara tiba-tiba. Kekuatan penghancur surga dan bumi yang menakutkan menyertai badai dan meledak ke arah simbol leluhur yang memakan. Setelah melihat ini, Lindong tidak berani mengendur. Dia bisa merasakan bahwa berkas cahaya keabu-abuan itu tidak terlalu kuat, namun keterampilan mengendalikan energi mentalnya beberapa tingkat lebih tinggi dari Lindong. Oleh karena itu, meskipun yang terakhir memiliki simbol leluhur yang memakan, dia hanya bisa menggunakannya untuk tujuan pertahanan. Bergerak. Saat badai bertabrakan dengan simbol leluhur yang melahap, tekanan luar biasa tiba-tiba pecah. Gelombang tekanan menghilang dan ini menyebabkan ekspresi wajah Lindong berubah drastis. Namun, gelombang kekejaman segera menyembur di benaknya. Dengan kedutan pikirannya, dia dengan panik mengaktifkan kekuatan devouring-nya.
Kali ini, serangannya tampaknya mengarah langsung ke badai. Lindong sebenarnya ingin melahap entitas yang tidak diketahui asalnya ini dengan paksa. Tindakan Lindong melampaui harapan entitas misterius itu. Seketika, itu mengeluarkan dengusan tumpul dan badai yang berputar dengan panik tiba-tiba menghentikan kekuatan Devo Uring. Namun, dari waktu ke waktu, entitas tidak berhasil memperoleh banyak hasil. Dengan demikian, tabrakan antara badai dan kekuatan Devo Uring berakhir dengan jalan buntu. Nah, itu keberuntunganmu untuk dipilih oleh Tuhanmu. Jika Anda masih begitu keras kepala, Tuhan Anda akan menghancurkan kondisi mental Anda secara menyeluruh dan membuat Anda menghilang ke udara. Sebuah suara dingin dan marah bergemuruh melalui badai. Rupanya, entitas itu tidak berharap Lindong begitu merepotkan. Menghancurkan? Apakah Anda bahkan memenuhi syarat untuk mengatakan hal-hal seperti itu? Setelah Anda mati, tetaplah mati. Beraninya kamu membuat masalah di depan kakek Marten? Apakah kamu pikir aku tidak bisa menaklukkanmu? Namun, saat kata-kata marah ini keluar dari mulut Marten kecil, gelombang raksasa menyapu istana Niwan Lindong. Dengan raungan tajam, cakar yang sangat besar muncul dan dengan ganas meraih badai. Kekuatannya yang luar biasa kemudian memaksa badai mundur. Marten kecil. Lindong terkejut melihat uluran tangan tiba-tiba dari Little Marten. Gelombang raksasa melonjak di istana Niwan Lindong. Di antara kekacauan, monster yang sangat besar bisa terlihat samar-samar. Sayapnya yang sangat besar cukup besar untuk menyembunyikan langit dan menghalangi matahari. Seolah-olah monster itu berada di atas segalanya, menggambarkan citra yang menakutkan. Keadaan pikiran Lindong terkejut saat dia menatap monster besar dalam kekacauan. Ini pasti tubuh asli Little Marten. Dia tidak berharap itu menjadi begitu menakutkan. Marten Iblis Surgawi? Sebuah suara mengejutkan datang melalui badai. Jelas, entitas itu telah mengidentifikasi monster raksasa itu. Betapa bodohnya orang bodoh yang tidak bisa tenang bahkan ketika kamu sudah mati. Beraninya kau, hanya sisa dari merek energi mental, menghasut masalah di sini. Namun, karena Anda telah muncul, Anda tidak akan melarikan diri dari sini. Suara binatang besar itu menusuk dan tirani. Saat mengepakkan dua sayapnya yang besar, dua tornado menyapu dan membombardir badai dengan kecepatan kilat. Meskipun Little Marten hanya memiliki tubuh roh iblis, penguasaan energi mentalnya jauh melebihi Lindong. Oleh karena itu jauh lebih kuat daripada Lindong di Istana Niwan. Semua gerakannya meletus dengan kekuatan yang menakutkan. Bang! Badai didorong kembali dengan paksa oleh dua tornado sampai meledak secara menyeluruh. Kemudian, bayangan abu-abu samar terlihat muncul di pikiran Lindong. Seluruh tubuh bayangan abu-abu itu hampir transparan. Namun, penampilannya masih bisa terlihat samar-samar. Yang membuat Lindong heran, bayangan abu-abu itu tampak persis seperti mayat yang dia lihat sebelumnya. Benar saja, orang itu yang membuat masalah. Lindong mengutuk dengan marah. Dia hampir jatuh ke tangan orang mati ini hari ini. Celestial Demon Marten, aku hanya menginginkan tubuh anak ini. Anda hanya dalam bentuk roh iblis. Jika Tuhanmu dapat membangkitkan, aku akan menghidupkanmu juga. Mengapa Anda menjaga scrap tanpa nama? Bayangan abu-abu itu meraung saat menatap monster raksasa itu dengan ketakutan. Kakek Marten telah mengikuti anak ini begitu lama dan saya tidak pernah memiliki niat seperti itu sebelumnya. Orang luar sepertimu benar-benar berani melakukan ini di depan kakek Marten. Beri aku hidupmu sekarang. Setelah mendengar teriakan menusuk Little Marten, jika Lindong bisa menunjukkan emosinya sekarang, wajahnya akan sedap dipandang. Rupanya, Little Marten tidak berencana untuk memberikan kesempatan pada bayangan abu-abu. Dalam kegelapan, mulut raksasa Little Marten, yang dikatakan mampu menelan seluruh gunung, terbuka dan seberkas cahaya ungu gelap melesat keluar darinya dengan tiba-tiba. Sinar cahaya kemudian menembus kekacauan dan mendarat dengan ganas ke tubuh bayangan abu-abu dengan kecepatan yang menakutkan. Karena kamu sudah mati, berhentilah membuat masalah dan istirahatlah dengan tenang. Setelah bayangan abu-abu mendengar kata-kata dingin Marten kecil, ketakutan menyapu matanya.
Segera setelah itu, tubuhnya meledak tiba-tiba dan merek energi mental diledakkan dengan kejam oleh Little Marten. Astaga! Saat bayangan abu-abu meledak, gelombang energi mental yang kuat dan kuat meletus di istana Niwan Lindong. Lindong, melahap energi mental ini dan menyerang panggung Master Simbol Surga. Suara Little Marten terdengar di telinga Lindong saat energi mental mulai menghilang. Setelah mendengar apa yang dikatakan, Lindong sedikit terkejut tetapi menganggukkan kepalanya dengan keras. Dengan sentakan pikirannya, simbol leluhur yang memakannya diaktifkan dan menjadi lubang hitam besar. Kemudian secara biadab melahap semua energi mental yang dihasilkan oleh merek energi mental yang hancur. Dengan penyerapan energi mental dalam jumlah besar, istana Niwan Lindong mulai berfluktuasi. Kekacauan yang ada mulai mereda dan langit dan bumi di istana Niwan mulai terbelah. Samar-samar, gulungan guntur bisa terdengar juga. Pada saat ini, istana Niwan telah sepenuhnya berubah menjadi dunia mini. Sama seperti dunia mini terbelah, bel berdering aneh datang melalui kedalaman pikiran Lindong. Tampaknya bel berbunyi sedih telah memperluas kapasitas energi mental Lindong. Saat energi mentalnya menjadi lebih kuat, semakin banyak energi mental berkumpul di dunia mini dengan kecepatan kilat. Secara tidak jelas, energi mental mulai menggumpal menjadi sosok nyata. Sosok ini adalah tubuh fisik pikiran Lindong. Tidak diragukan lagi, tubuh fisik pikiran Lindong ini berkali-kali lebih kuat daripada di masa lalu. Energi mental yang dipancarkannya jauh melebihi kapasitas energi mental yang dapat dimiliki oleh Master Simbol tingkat tinggi. Guru Simbol Surgawi. Lindong mengepalkan tinjunya dan merasakan energi mental yang melonjak di tubuhnya. Matanya juga memancarkan ekstasi. Dia akhirnya mencapai level ini. Chapter 454. Guru Simbol Surga. Setelah entitas yang menyerang pikiran Lindong dihancurkan, tubuh kaku yang terakhir secara bertahap mengendur. Sementara itu, gelombang energi mental yang menakutkan terus-menerus menyembur keluar dari istana Niwannya, menyebabkan dunia mini di dalam riak. Dibandingkan dengan sebelumnya, energi mental Lindong sekarang berada pada skala yang sama sekali berbeda. Transformasi ini mirip dengan perbedaan kekuatan antara tahap manifestasi dan nirvana. Mata Lindong yang tertutup rapat perlahan terbuka saat energi mental yang cemerlang dan hampir seperti padat ditembakkan, langsung merobek celah panjang di sepanjang lantai marmer hitam yang kokoh. Energi mental ini telah mencapai tingkat yang agak tirani. Setelah melihat Lindong terbangun, pelindung tubuh Little Flame meletus dengan cahaya terang sebelum kembali ke keadaan semula saat dengan lembut menggosokkan kepalanya yang besar ke Lindong. Lindong meludahkan seteguk yang tidak murni, jejak alarm yang tersisa di matanya. Rupanya, kejadian tak terduga sebelumnya telah membuatnya sangat ketakutan. Jika bukan karena bantuan Little Marten, itu akan benar-benar menjadi sangat merepotkan. Orang ini tidak ada yang baik, komentar Little Marten saat muncul di bahu Lindong dan melirik mayat yang diledakkan. Lindong mengangguk. Setelah melahap entitas keabu-abuan yang mencoba mengambil alih tubuhnya, Lindong berhasil mendapatkan beberapa ingatan dari praktisi yang telah meninggal. Kenangan ini membuktikan bahwa orang ini memang orang jahat. Namun, apa yang mengejutkan Lindong adalah bahwa ada beberapa teknik manipulasi energi mental yang unik di antara ingatan ini. Dari sudut pandang Lindong, teknik ini mirip dengan hadiah dari surga. Meskipun dia telah mencapai peringkat Master Simbol Surga, pengetahuannya tentang memanipulasi energi mental masih dangkal. Dari ingatan ini, dia dapat mempelajari banyak teknik manipulasi energi mental dan keterampilan roh rahasia, yang tentunya mengisi beberapa celah dalam pengetahuannya tentang energi mental. Selanjutnya, saat mendapatkan pengalaman ini terkait dengan energi mental, ia juga dapat memperoleh informasi tentang harta karun kuno juga. Dari ingatan samar-samar ini, Lindong mengerti bahwa harta karun kuno ditinggalkan oleh sekte yang sangat kuat. Harta karun yang ada di dalam Ancient Treasure Trove sangat menarik. Selain itu, orang mati yang mencoba mengambil alih tubuh Lindong bukanlah penjaga sebenarnya dari harta karun kuno. Dia memperoleh kunci kuno misterius hanya setelah memasang serangan diam-diam pada salah satu penjaga harta karun kuno. Meskipun dia berhasil merebut kuncinya, dia terluka parah oleh penjaga itu.
Akibatnya, dia terpaksa bersembunyi di tempat ini untuk memulihkan diri. Tanpa diduga, dia masih mati pada akhirnya dan kunci yang dia peroleh dengan mudah diambil oleh Lindong. Selain itu, kunci kuno misterius di tangan Lindong bukanlah satu-satunya kunci. Ada 4 kunci secara total. Hanya dengan memasukkan keempat kunci sekaligus, Treasure Trove kuno dapat dibuka. Kami masih belum tahu siapa yang mendapatkan kunci lainnya. Lindong mengerutkan alisnya. Jika harta karun kuno benar-benar menarik, itu pasti akan menarik banyak pemburu harta karun yang meneteskan air liur. Kekaisaran peringkat tinggi itu pasti akan berangkat untuk merebut kunci juga. Jika berita bahwa dia telah mendapatkan kuncinya bocor, itu akan membawa banyak masalah. Saat pikiran Lindong mencapai titik ini, matanya sedikit menyipit sebelum dia tersenyum. Dia tidak takut pada praktisi panggung nirvana seperti Chen Mu bahkan sebelum dia mencapai level master simbol surga. Jadi, sekarang dia telah menjadi master simbol surga, dia akan mampu melakukan pertempuran melawan Chen Mu tanpa bergantung pada boneka jiwa darah. Orang ini ternyata sangat membantu di saat yang berbahaya ini. Saat Lindong perlahan mencerna ingatan praktisi yang sudah meninggal, matanya memerah karena gembira. Meskipun orang ini mungkin bukan orang baik saat dia masih hidup, dia sangat kuat. Oleh karena itu, dari sudut pandang Lindong, dapat memperoleh pengalaman dan kenangan ini sama baiknya dengan memperoleh seni bela diri manifestasi tingkat tinggi. Little Marten, terima kasih atas bantuannya kali ini, Lindong tersenyum kecil sambil mengalihkan pandangannya ke Little Marten. Potong omong kosong, jika Anda benar-benar ingin berterima kasih kepada saya, bantu saya mendapatkan pil samsara, jawab Little Marten sambil memutar matanya sebelum melanjutkan, tingkat master simbol dibagi menjadi segel. Ada 9 segel untuk tahap master simbol surga, yang identik dengan 9 tahap Yuan Nirvana. Pada setiap kemajuan, dunia kecil di Istana Niwan Anda akan menjadi semakin sempurna. Setelah Anda mencapai segel ke-9, dunia kecil akan benar-benar berubah. Ketika saat itu tiba, Anda dapat membalik tanah dengan jentikan pergelangan tangan Anda. Lindong mengangkat bahu dan tidak bertanya secara rinci tentang transformasi dunia kecil di Istana Niwan miliknya. Dia saat ini bahkan belum berada di segel pertama master simbol surga, oleh karena itu, segel ke-9 sangat jauh. Terkadang, tidak baik untuk berpikir terlalu banyak. Tenang, sekarang setelah saya memperoleh kunci kuno misterius, harta karun kuno adalah tempat yang harus dikunjungi. Begitu kita sampai di sana, aku akan melakukan yang terbaik untuk mendapatkan pil samsara. Lindong tertawa. Selama beberapa tahun terakhir, persahabatan antara Little Marten dan dirinya sendiri telah tumbuh semakin dalam. Bahkan jika Little Marten tidak membuat permintaan ini, Lindong akan tetap melakukan yang terbaik untuk mengambil pil samsara untuk itu. Little Marten dengan malas mengakui kata-kata Lindong. Meskipun Little Marten tampak acuh tak acuh di permukaan, sedikit emosi masih melintas di matanya. Lindong memperhatikan reaksi Little Marten. Dia berbalik dan melihat ke sekeliling dimensi kunci misterius. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan berkata, "Ayo pergi, saatnya meninggalkan tempat ini." Setelah bersembunyi di sini selama sebulan, sudah waktunya bagi mereka untuk pergi. Mengingat kemampuan Lindong saat ini, bahkan jika Chen Mu dan yang lainnya masih menjaga kuil batu, Lindong akan dapat menangkis mereka dengan mudah dan mundur dengan aman. Setelah membuat keputusannya, Lindong tidak menunda lagi. Dengan pikiran, kunci kuno misterius di tangan Lindong mulai memancarkan cahaya yang kuat yang melanda Lindong dan rekan-rekannya. Tubuh mereka menjadi semakin redup dan akhirnya menghilang dari dimensi kunci misterius. Saat Lindong dan rekan-rekannya menghilang, dimensi kunci misterius sekali lagi menjadi sunyi dan hampa kehidupan. Saat kegelapan di depan mata Lindong menghilang seperti gelombang surut, energi mental yang kuat menyembur keluar dan membentuk pertahanan yang sangat kuat di sekitar tubuhnya. Namun, serangan yang dia antisipasi tidak terwujud. Lindong segera menghela nafas lega saat dia mengamati sekelilingnya. Alih-alih muncul di kuil batu, Lindong muncul di puncak gunung yang terisolasi. Setelah Lindong melirik sekelilingnya, perasaan familiar muncul di benaknya. Meskipun dia tidak berada di kuil batu, tempat ini tidak jauh dari lembah granit guntur.
Saat Lindong menatap ke kejauhan, dia bisa melihat lembah granit guntur yang berada di dalam pegunungan. TSK, sepertinya kunci kuno misterius adalah harta yang cukup berharga. Martin kecil memandang dengan heran kunci kuno misterius di tangan Lindong sebelum melanjutkan, tampaknya begitu Anda mengaktifkan kunci ini, itu akan membawa Anda ke dalam kehampaan. Sebelum mulai bergerak, di masa depan, Anda akan dapat bersembunyi di dimensi kunci misterius jika Anda menghadapi bahaya. Selama orang yang Anda hadapi tidak terlalu bermasalah, dia tidak akan dapat menemukan di mana Anda bersembunyi. Setelah mendengar kata-kata ini, ekspresi kagum melintas di wajah Lindong. Jelas, dia tidak menyangka kunci kuno misterius memiliki properti unik seperti itu. Jika demikian, dia akan memiliki jalan keluar bahkan jika dia menghadapi bahaya di masa depan. Sepertinya orang-orang di Thunder Granite Valley telah pergi. Lindong terkagum-kagum beberapa saat sebelum dia mengalihkan pandangannya keluar lembah granit guntur dan melihat banyak awan menggelegar berkumpul di atas lembah. Dari waktu ke waktu, kilat mengalir deras, menyebabkan seluruh lembah bergemuruh dengan guntur. Cuaca di Thunder Granite Valley adalah yang paling mengamuk pada saat seperti itu. Bahkan Chen Mu dan rekan-rekannya tidak akan berani tinggal lama di tempat ini. Oleh karena itu, sebagian besar kelompok telah mundur dari Thunder Granite Valley. Ini tentu membuat Lindong diam-diam menghela nafas lega. Meskipun dia telah mencapai tahap master simbol surga dan tidak takut pada Chen Mu dan rekan-rekannya, itu masih akan merepotkan jika dia disergap oleh mereka. Oleh karena itu, secara alami yang terbaik adalah menghindari masalah seperti itu. Apa yang kamu rencanakan untuk dilakukan sekarang? Little Martin bertanya sambil melirik ke arah lembah yang dipenuhi guntur dengan ekspresi agak kagum di wajahnya. Kami akan kembali ke kota yang dan menemukan Moling dan yang lainnya. Lindong merenung sebelum menjawab. Trio Moling telah mengikutinya sejak awal, jadi Lindong harus memastikan keselamatan mereka bagaimanapun caranya. Selain itu, dia sedikit khawatir. Chen Mu jelas bukan jiwa yang baik dan tidak mudah untuk dihadapi. Jika dia tidak dapat menemukan Lindong, dia mungkin mengalihkan perhatiannya ke Moling dan yang lainnya. Chen Mu dan rekan-rekannya tahu nilai harta karun kuno, oleh karena itu, mereka tidak akan menyerah begitu saja pada kunci kuno misterius. Bergerak. Saat pikirannya mencapai titik ini, tinju Lindong mengepal erat saat niat membunuh melonjak di matanya. Dia berharap Chen Mu tidak akan menggunakan taktik seperti itu, jika tidak, dia akan membayar harga yang lumayan. Ayo pergi. Lindong dengan lembut menghela nafas. Tanpa kata-kata lebih lanjut, dia melambaikan tangannya saat tubuhnya melesat ke langit. Setelah menjadi master simbol surga, dia dapat dengan mudah mengumpulkan energi dari tanah. Embusan angin kencang terbentuk di bawah kakinya saat dia menerbangkannya melewati pegunungan, menuju kota yang besar dengan kecepatan yang menakutkan. Chapter 455. Lipan. Kota yang ramai dengan kebisingan dan kegembiraan seperti biasa. Dari arus orang yang terus bergerak di jalanan, orang bisa melihat betapa populernya kota itu. Namun, beberapa pendatang baru akan gagal mendeteksi suasana yang sekarang agak berbeda di kota yang. Mereka yang akrab dengan distribusi kekuatan asli di kota yang akan menatap beberapa menara tinggi di pusat kota dengan ekspresi yang sedikit rumit di wajah mereka. Menara-menara itu awalnya milik Kekaisaran Lingyun dan Kekaisaran Yuan besar. Namun, dua mantan pembangkit tenaga listrik ini terpaksa menyerahkan properti ini karena sekarang dimiliki oleh tuan yang lebih kuat. Kekaisaran Tebing Iblis. Sebuah kerajaan peringkat tinggi asli. Kekaisaran Tebing Iblis memiliki reputasi termasyhur bahkan di antara kerajaan peringkat tinggi lainnya. Meskipun reputasi semacam ini tidak selalu positif, itu masih menimbulkan ketakutan di hati kekaisaran lain. Di medan perang kuno, kekuatan adalah yang paling penting. Di masa lalu, distribusi kekuasaan di kota yang cukup proporsional. Bahkan jika kekaisaran lain takut dengan Kekaisaran Lingyun dan Kekaisaran Yuan besar, mereka tidak terlalu takut pada mereka. Suasana seimbang semacam itu memuaskan semua orang. Namun, sejak kedatangan Kekaisaran Tebing Iblis, suasana seimbang kota yang telah resmi rusak.
Ketika praktisi panggung Nirvana itu melangkah ke menara dan melihat ke bawah ke seluruh kota, suaranya yang seram dan tirani membuat banyak orang ketakutan. Mendesah. Beberapa orang hanya bisa menghela nafas ketika memikirkan situasi saat ini di kota yang secara tidak jelas, tampaknya ada bisikan-bisikan bijaksana yang menyebar ke seluruh kota dengan tenang. Anggota dari Kekaisaran Besi, Kekaisaran Tang Besar, dan Kekaisaran Awan Hitam telah ditangkap oleh Kekaisaran Tebing Iblis. Dilaporkan, mereka ditangkap karena afiliasi masa lalu mereka dengan Lindong, yang menghilang di lembah granit guntur setelah mendapatkan kunci kuno misterius. Kekaisaran Tebing Iblis terlalu tercela. Mereka sebenarnya ingin menggunakan cara seperti itu untuk memaksa Lindong muncul ke permukaan. Lindong itu tidak bodoh. Kekaisaran Tebing Iblis sangat kuat dan bahkan beberapa kerajaan peringkat tinggi tidak berani menyinggung mereka. Bagaimana mungkin Lindong berani menentang Kekaisaran Tebing Iblis sendirian? Itu benar. Namun, yang paling sial adalah Motai dan rekan-rekannya. Mengingat sifat tercela dari Kekaisaran Tebing Iblis, jika Lindong tidak segera muncul, Motai dan rekan-rekannya tidak akan mudah dilepaskan. Kota yang tidak lagi damai, saatnya kita mencari tempat lain. Sementara orang-orang ini berbisik dalam kegelapan, tatapan mereka terlempar ke dasar menara di pusat kota pada saat yang bersamaan. Pada saat ini, ada keributan di alun-alun luas yang terletak di depan menara. Penonton mengelilingi alun-alun dan ada begitu banyak orang yang bahkan ujungnya tidak terlihat. Sementara para penonton berkumpul, ada banyak tatapan simpatik yang dilemparkan ke arah alun-alun. Di tengah alun-alun, ada sangkar logam besar. Namun, alih-alih mengunci beberapa jenis binatang, sangkar itu justru mengurung individu bermata merah yang wajahnya dipenuhi amarah dan dendam. Ada 3 sosok yang duduk bersila di depan orang-orang ini. Mereka adalah Motai, Tang Xuan dan Liu Xuan. Saat ini, kesuraman di wajah ketiga orang itu telah mencapai tingkat yang menakutkan. Mereka menatap anggota Kekaisaran Tebing Iblis dengan mata merah sementara kepahitan yang tak terpecahkan melonjak melalui mata mereka. Menurut mereka, tindakan mengurung mereka di dalam sangkar dan memamerkannya ke publik seperti binatang, lebih buruk daripada membunuh mereka. Di luar sangkar logam, ada anggota berpakaian hitam dari Kekaisaran Tebing Iblis. Di tengah alun-alun, ada seorang pria yang duduk di kursi batu. Sementara itu, dia menatap sangkar logam dengan semburat sadis namun acuh tak acuh di matanya. Pria itu bukan Chen Mu, sebaliknya, dia adalah praktisi panggung Nirvana yang sebelumnya bertarung dengan Lindong atas pohon roh simbol surga. Namanya Lipan dan dia memegang posisi yang cukup tinggi di Devil Cliff Empire. Dia masih memikirkan fakta bahwa dia dimanfaatkan oleh Lindong sebelumnya. Awalnya, dia berpikir bahwa dia bisa kembali ke Lindong dengan mendapatkan kunci kuno misterius. Namun, kunci kuno misterius akhirnya mendarat di tangan Lindong. Selanjutnya, poin terpenting adalah Lindong benar-benar menghilang setelah dia mendapatkan kunci kuno misterius. Itu tidak diragukan lagi membuat Lipan kesal. Untungnya, mereka masih memiliki beberapa trik di lengan baju mereka dan mampu mengendalikan kekaisaran yang berafiliasi dengan Lindong. Sayangnya, 3 orang yang datang ke kota yang bersama Lindong berhasil melarikan diri. Dalam 1 bulan ini, Lipan telah mencoba banyak metode untuk mempermalukan Motai dan rekan-rekannya dalam upaya yang sia-sia untuk memaksa Lindong keluar dari tempat persembunyiannya. Namun hasilnya hanya membuatnya sedih dan marah. Itu karena dalam bulan ini, bayangan Lindong tidak muncul, apalagi tubuh fisiknya. Aku ingin melihat berapa lama pengecut ini bisa bersembunyi. Orang-orang ini adalah teman Anda. Jika Anda tidak datang dan menyelamatkan mereka, cepat atau lambat, reputasi Anda akan ternoda. Hehe, kamu pasti akan dikritik karena menyimpan harta untuk dirimu sendiri sementara meninggalkan teman-temanmu di sini untuk menderita, gumam Lipan dan tertawa sinis ketika nada dingin melintas di matanya. Setelah Lipan menyelesaikan kalimatnya, dia mengulurkan tangannya dan mengambil secangkir teh panas dari seorang pelayan. Dia kemudian menyipitkan matanya dan menatap Motai dan rekan-rekannya di kandang logam dan berseri-seri, "Motai, jangan memasang wajah dendam. Daripada membenciku, kamu seharusnya membenci pengecut itu, Lindong. Karena dia, kalian semua berada dalam kekacauan ini sekarang."
Kamu sebaiknya berdoa agar aku tidak memiliki kesempatan untuk pergi dari sini. Jika tidak, aku akan menggigit dagingmu sedikit demi sedikit. Motai menatap tajam ke arah Lipan sementara matanya memerah. Tiba-tiba, mantan tertawa sinis dengan wajahnya tampak bengkok. Hehe. Setelah mendengar kata-kata Motai, Lipan tertawa terbahak-bahak. Dia kemudian melirik Motai dan berbicara dengan lembut, sepertinya aku telah gagal meredakan temperamen burukmu selama 1 bulan ini. Apakah saya dianggap terlalu baik hati? Lipan tiba-tiba berdiri setelah dia menyelesaikan kalimatnya. Dengan tepukan tangannya, 3 belati yang berkedip-kedip dengan kilatan mematikan yang dingin keluar dari belakangnya. Ah! Arg! Ah! Saat belati terbang keluar, 3 pekikan sedih yang mengental di dalam sangkar logam pada saat yang bersamaan. 3 orang di belakang Motai telapak tangan mereka tertusuk belati sebelum darah segar berwarna merah tua mengalir keluar dari luka mereka. Sudut mata Motai berkedut sementara tinjunya mengepal erat. Saat dia mendengar jeritan yang menusuk telinga itu, matanya melotot marah. Di luar alun-alun, itu benar-benar sunyi. Kemarahan melonjak melalui mata banyak orang. Rupanya, orang-orang ini marah dengan tindakan tercela Lipan. Namun, meskipun mereka marah, mereka hanya bisa mengepalkan tangan. Lebih jauh lagi, begitu mereka ingat betapa menakutkannya kekaisaran tebing iblis, mereka semua perlahan-lahan melepaskan tinju mereka. Berdiri di pinggiran alun-alun, wajah Liu Yuan pucat ketika dia menyaksikan pemandangan ini. Dia mengepalkan tinjunya begitu erat sehingga suara berderit dihasilkan. Tepat ketika dia akan kehilangan kendali dan mengatakan sesuatu, Ling Yun meraihnya di sisinya dan menggelengkan kepalanya. Jangan bodoh, itu tidak berguna, Ling Yun berbicara dengan suara muram dan tak berdaya. Kekaisaran tebing iblis terlalu kuat, sedemikian rupa sehingga mereka tidak punya cara untuk melawannya. Setelah hari ini, aku akan membawa anak buahku dan meninggalkan kota Yang. Aku akan menyerang panggung Nirvana. Tubuh Liu Yuan sedikit gemetar sebelum dia menenangkan diri dan menjawab dengan suara serak. Pemandangan di depannya membuatnya memahami kenyataan kejam dari medan perang kuno secara menyeluruh. Dua Ling Yun memiliki hubungan yang erat dengan Lindong juga. Jika bukan karena fakta bahwa mereka berdua adalah praktisi panggung kuasi Nirvana, mereka akan dikurung di dalam sangkar logam. Ling Yun tetap diam sambil menganggukkan kepalanya. Di medan perang kuno, hanya dengan mencapai tahap Nirvana, seseorang dapat memiliki hak untuk berbicara. Kalau tidak, pemandangan di depan mereka mungkin terjadi pada mereka di masa depan juga. Sementara itu, di alun-alun, Lipan mengamati sekelilingnya dengan tatapan jahat. Siapapun yang melakukan kontak mata dengannya merasa takut dan segera meninggalkan tempat itu. Ini membuat Lipan tersenyum miring karena dia menyukai dominasi yang dia tunjukkan. Motai, kesabaranku habis. Mulai besok dan seterusnya, saya akan membunuh 1 orang setiap hari sampai Lindong muncul. Karena itu, lebih baik kamu berdoa agar Lindong berhenti menjadi pengecut. Kalau tidak, kandang ini akan menjadi tempat peristirahatan terakhirmu, cibir Lipan. Lipan, kamu benar-benar. Lindong tidak akan muncul. Namun, jika dia benar-benar muncul, percayalah, akhir ceritamu akan 100 kali lebih menyedihkan daripada kami. Tiba-tiba, wajah Motai yang sebelumnya bengkok menjadi sangat tenang. Dia menatap Lipan saat suaranya tetap tenang namun mengandung nada dingin. Seringai di wajah Lipan membeku. Dia kemudian menatap Motai dan mulai tertawa. Namun, niat pembunuh yang dingin terlihat melonjak melalui mata si pembuat, menunjukkan kemarahan di dalam hatinya. Karena kamu sangat keras kepala, mari kita mulai hari ini. Lipan tersenyum. Dengan lambaian telapak tangannya, Yuan Power yang kuat berkumpul dan berubah menjadi tombak yang sangat tajam di tangannya. Dengan sentakan lengannya, tombak itu merobek udara dengan suara siulan yang menusuk telinga dan terbang menuju Motai dengan kecepatan kilat. Kecepatan tombak itu begitu cepat sehingga menciptakan ketakutan di hati seseorang. Energi yang dipancarkannya cukup untuk membuat bahkan seorang praktisi panggung Nirvana seperti Liu Yuan gemetar ketakutan. Jelas bahwa Lipan bermaksud membunuh Motai. Tunggu saja. Bahkan pada saat ini, Motai tertawa terbahak-bahak sambil tidak menunjukkan rasa takut di matanya.
Suos! Saat tombak memasuki sangkar, tombak itu muncul di hadapan Motai dalam sekejap. Gelombang kejut dari tombak menciptakan luka berdarah di wajahnya. Namun, tepat sebelum semua orang mengira akan ada percikan darah yang menyembur keluar, tombak itu secara aneh membeku di udara. Tombak itu membeku di udara seolah-olah ada kekuatan tak terlihat namun kuat yang meraihnya. Kemudian, tombak itu meledak sepenuhnya dengan ledakan keras. Pada saat ini, Motai, yang sebelumnya menutup matanya untuk menunggu kematiannya, tiba-tiba membuka matanya. Dia kemudian melihat sosok yang familiar dan mengerikan muncul di depan tatapan heran semua orang di luar sangkar logam. Sekian alur cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Bye.